Rasakan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Badannya sehat juga? Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan baik. Ya, anak-anak, hari ini Bu Satika akan mengajak kalian untuk membahas mengenai pembunuhan resiliensi. Berapa tujuan? Yang pertama, tujuannya adalah membantu kalian membentuk growth mindset. Mindset ini akan menumbuhkan resiliensi sehingga kalian bisa berkembang secara pribadi, sosial, belajar, dan karir kalian. Apa diharapkan kalian mempunyai keterampilan. Yang pertama, kalian punya keterampilan menumbuhkan daya latih. Kalian punya keterampilan untuk mengajarkan pola pikir bertumbuh, dan yang terpenting adalah kalian mampu bangkit dari suatu kegagalan. 1, 2, 3, tepuk fokus. Mendengar, melihat, fokus. Oke, tepuk tangan buat kalian. Saya akan meminta kalian untuk bermain terlebih dahulu. Nanti kelompok 1 kumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 kumpul dengan kelompok 2, begitu pula seterusnya. Nah, kartu ini digunakan untuk membuat menara. Nah, kalian berlomba membuat menara. Saya akan memberikan waktu 5 menit untuk masing-masing kelompok. Kelompok yang menaranya paling tinggi, paling kuat, itulah yang jadi pemenang. Kemudian setelah menaranya jadi, tidak berhenti itu saja. Kelompok lain, yang kelompok 1 nanti akan setelah waktunya berakhir diganggu oleh kelompok 2. Diganggunya bagaimana? Setelah menaranya jadi, kelompok 2 meniup menara tersebut untuk mengetes kekokohan dari menara. Paham ya? Oke, sudah siap? Siap, Bu. Sudah siap? Oke. Waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Sudah? Ayo dibuat yang paling tinggi, yang paling kokoh. Bagaimana? Masih belum? Oke, lanjut. Atur strategi biar tidak terlalu bagaimana caranya. Harus diulangi lagi, semangat. Waktunya sudah habis, silahkan. Kita lihat kekokohan dari masing-masing menara. Yuk, tangannya diangkat semuanya. Tiup dengan jarak 1,5 meter. 1,5 meter. Maju lagi, oke. Silakan. Tiup dengan kekuatan penuh. 1, 2. Oke, sudah 2 kali kesempatan. Terima kasih. Kelompok mana? Ya, dengan jarak 1,5 meter. Terserah, pokoknya jarak 1,5 meter. Silakan hembuskan. Oke, tepuk tangannya. Ternyata masih ada yang kokoh, yakni di antara
atas pakai 2 lapis biar fondasinya kuat ya. Tepuk tangan buat kelompok 5 ya. Tanya kepada Rehan, ketika kamu prosesnya membuat menara, waktunya disumasi tetapi roboh, apa yang kamu lakukan? Memperbaiki. Perasaan kamu gimana? Sedih. Sempat frustasi tidak? Kok roboh lagi? Nah, rasa frustasi inilah ketika menghadapi kegagalan itu yang membahayakan untuk kalian, khususnya para remaja. Pertanyaan selanjutnya, nah, di luar permainan ini, pernahkah kalian merasa menjadi menara roboh? Ada yang bisa berbagi cerita pengalamannya? Mungkin mereka pernah ada di posisi menjadi menara roboh? Pernah. Ketika apa, nak? Mengikuti lomba bagaimana hasilnya? Sempat gagal. Pada saat kegagalan kamu terima pada saat itu, apa yang kamu lakukan? Sedih, berusaha mencari kesalahan apa yang bisa diperbaiki. Cari kesalahan yang bisa diperbaiki. Kemudian sempat rasa frustasi, menyerah. Oke, terima kasih. Yuk berikan tepuk hebat kepada Rika. Yuk, tepuk hebat. 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 Itu sedikit cerita dari Reka. Kita bisa melihat perjuangan Reka. Dia pernah gagal ikut lomba, hasilnya tidak maksimal. Pada saat itu dia bisa mencari kesalahan dan memperbaiki, tapi pernah mencoba menyerah. Betul mereka ya? Nah, dari sinilah kalian nanti ketika ada kegagalan yang melanda, kalian punya kemampuan untuk bangkit lagi. Karena kita tidak bisa memprediksi besok kita nanti gagal atau berhasil, tetapi kita bisa mempersiapkan diri ketika kita menghadapi suatu kegagalan. Resiliensi atau bisa budaya lenting itu seperti diibaratkan, kalian pernah melihat boneka yang seperti ini? Disebut simbol resiliensi karena resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari kesulitan yang pernah dia alami. Ini adalah kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi apabila mendapatkan kondisi-kondisi yang sulit. Nah, resiliensi ini sangat penting diberikan kepada kalian yang khususnya para remaja. Karena fenomena di lapangan, ternyata pelaku bunuh diri tidak hanya di kalangan orang dewasa, tetapi anak-anak, kemudian di usia remaja ternyata sudah memulai masuk fase rentan mengalami bunuh diri. Ada 3 berita tidak tahan diberi, seorang anak yatim bunuh diri. Ada juga karena sering diejek tidak punya ayah, dia bunuh diri. Dan yang lebih ekstrim lagi, HP-nya disita, anak memutuskan untuk bunuh diri. Kelihatannya apa kok monoton ya? Tetapi tersebut bisa terjadi apabila diri kalian tidak ada survival, tidak ada kemampuan untuk bertahan, untuk bangkit. Dia merasa gagal, merasa kondisinya terjepit sehingga melakukan hal seperti itu. Nah, fenomenanya seseorang yang tidak mempunyai daya lenting atau resiliensi yang baik, ia akan merasa sendirian, kemudian dia akan kehilangan harapan dan memutuskan pilihan yang paling gelap. Jadi saya harap di antara kita semua, khususnya siswa-siswi SMP 1 Pragat, tidak ada yang memutuskan mengambil jalan pilihan yang paling gelap. Sikap resiliensi ini ada beberapa hal yang bisa unsur-unsur penting
awareness, emotional stability, dan sebagainya yang ada di gambar ini merupakan artinya adalah kesadaran diri, stabil emosi, mudah beradaptasi, dan yang paling penting di antara ini adalah growth mindset. Walaupun semua komponen ini penting, tetapi yang paling penting di sini adalah growth mindset. Growth mindset itu apa, Bu? Growth mindset itu adalah pikiran bertumbuh, bukan menetap. Jadi setiap manusia itu kalau mempunyai daya resiliensi yang baik, pasti mempunyai daya pikir yang bertumbuh. Ada sebuah kisah si kembar A dan B. Mereka adalah saudara kembar yang sejak kecil mereka hidup di tempat yang sama dan tidak mudah karena ayah dari si kembar ini adalah orang yang suka minum minuman keras. Namun tahun berganti tahun akhirnya si A tumbuh menjadi seseorang seperti ayahnya, yakni pecandu minuman. Dan yang B ini berbeda. Ternyata yang B ini mempunyai sikap berbeda. Dia menjadi pengusaha sukses yang tidak mau memegang minuman keras. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira apa yang menyebabkan si A dan si B mempunyai perilaku yang berbeda padahal yang mempunyai pola asuh yang sama? Silakan yang mau berpendapat. Hai Teti, bagaimana Teti? Kenapa A dan B itu mempunyai ending yang berbeda? Karena memiliki pola pikir, memiliki pola yang berbeda. Oke, kita hebat buat Tio. Hebat, hebat, hebat. Karena mindsetnya atau pola pikirnya yang berbeda. Good job. Karena apa? Ternyata benar, nak. Yang membedakan adalah si A mempunyai pola pikir fixed mindset atau pikiran yang menetap, sedangkan si B mempunyai growth mindset. Mungkin si A dulu berpikir ayahku seperti ini kok, aku pasti akan seperti dia. Jadi ngapain saya berusaha? Karena orang tua adalah guru yang terbaik. Si A berpikir seperti itu. Tapi berbeda dengan si B. Si B mempunyai growth mindset, ayahku seperti itu, aku tidak boleh seperti ayah. Karena si ayah mungkin mempunyai hal-hal yang tidak baik. Sekarang giliran kalian nanti tak suruh membedakan antara fixed mindset dan growth mindset. Tapi sebelumnya, nih, ketika seseorang mempunyai kesuksesan, orang yang mempunyai pikiran menetap akan bilangnya seperti ini. Saya itu sukses jika punya bakat. Kalau orang growth mindset itu berpikir bahwa saya bisa sukses dengan berusaha. Kalau kegagalan melanda, orang yang mempunyai fixed mindset bilang saya menyerah. Tetapi orang yang mempunyai growth mindset, saya akan coba lagi. Contohnya Rika, ya tadi sudah menceritakan pengalamannya. Dia merasa gagal ketika lomba. Dia tadi masuk pikiran fixed mindset apa? Growth mindset. Growth atau fixed? Ya, growth. Karena dia berusaha mencari dan memperbaiki kekurangannya. Kalau ada masalah, dia akan cenderung mengapa masalah ini terjadi padaku. Tetapi orang growth mindset akan bilang solusi apa yang harus saya lakukan. Nah, ini biasanya yang sering dialami anak remaja. Ketika ada yang mengkritik, entah mengkritik apapun,
Anak yang berpikir fake message akan saya sakit dan aku gak terima, itu yang fake message. Tetapi anak-anak yang memiliki ground message akan bilang terima kasih dan berusaha memperbaiki apabila kritiknya membangun. Kalau kritiknya menjatuhkan, maka tidak akan direwes atau dianggap. Paham ya? Ada beberapa pernyataan. Silakan kalian coba nanti bedakan ini masuk fake message atau ground message. Nanti kalau kalian bilang ground message, maka kasih jempol ground message. Kalau fake message silakan fake message. Nanti secara bersama-sama ya. Selanjutnya yang keempat. Hari? Saya cenderung Fake apa grup? Selanjutnya apa? Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berguna, bukan sebagai ujian tidak mampu. Tidak kemampuan saya. Grup atau fake message? Nada. Oke, tepuk tangan buat kalian. Tandanya kalian sudah bisa membedakan mana pola pikir yang bertumbuh, mana pola pikir yang menetap. Harapannya kalian ke depannya tidak stagnan dan bisa memiliki pemikiran berbeda, agar nantinya ketika kalian menghadapi kegagalan, kesulitan, kalian mampu untuk bangkit kembali. Nanti secara berkelompok kita langsung membuat contoh, bukan memasak burger, bukan, tetapi buatlah kalimat dukungan kepada teman kalian apabila teman kalian mengalami kegagalan. Kalian buatlah masukan dengan cara berikanlah apresiasi dulu kepada temanmu, kemudian baru diberikan kritik yang membangun, ditambahkan lagi apresiasi lagi. Contohnya, saya senang kamu datang tepat waktu. Itu apresiasi. Masuk kritiknya, tapi kamu kurang fokus ketika mengikuti pelajaran. Ditambahkan lagi, diakhiri apresiasi lagi. Ayo lebih fokus lagi mengikuti pelajaran, biar nantinya kamu bisa lebih memahami materi ini. Paham ya? Oke, nanti bisa berkelompok membuat materi belajar, memberikan masukan dan dukungan. Nah, anak-anak kita main-main lagi. Permainan kali ini adalah namanya balon harapan. Masing-masing kelompok nanti bisa kita akan memberikan balon. Kemudian masing-masing anak akan saya beri kertas. Silakan ditulisi harapan atau impian satu anak satu. Kemudian digulung dijadikan satu. Masing-masing kelompok saya akan berikan satu balon. Kemudian harapannya dimasukkan ke balon dan ditiup. Paham ya sampai sini? Dan ditiup. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Kita berlomba memainkan bola harapan. Fungsinya yang pertama, kalian nanti perwakilan dari masing-masing kelompok, silakan kalian melempar balonnya, tidak boleh dipegang lebih dari 1 detik dan juga tidak boleh berlari. Yang selesai sampai finish duluan adalah pemenangnya. Sudah siap? Ayo, yang lain kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Oke, yang paling menang adalah kelompok 4. Yang wakili tadi siapa?
Jadi ketika tadi kalian melempar bola tersebut, itu adalah seolah-olah usaha kalian untuk memperoleh suatu harapan. Tapi apakah bola itu naik ke atas terus? Sama juga harapan kalian, tidak mungkin harapan kalian bisa stabil di atas terus. Mungkin kalian akan dilanda kegagalan berada di posisi di bawah. Tapi yang terpenting bukan berapa kali kalian jatuh, tetapi bagaimana kalian itu bangkit. Bisa dikampingin kalian membuat pohon resiliensi, di mana pohon resiliensi ini silakan kalian tuliskan 4 hal harapan yang paling kalian inginkan. Kemudian yang kedua, kalian tuliskan bagaimana usaha kalian yang akan kalian lakukan untuk mencapai target atau harapan tersebut. Yang ketiga, buatlah analisis kemungkinan kegagalan kamu mencapai harapan tersebut. Dan yang keempat, jika kalian mencapai kegagalan, apa yang kalian akan lakukan? Ya silakan, yang sudah silakan langsung ditempelkan. Ambil pennya. Jadi semua anak sudah menempel semuanya ya. Oke, hari ini selain menempel di sini, Bu Satika ingin tahu siapa yang mau memaparkan daun-daun harapannya. Silakan disampaikan ke teman-teman. Yang pertama, harapan saya adalah mendapatkan hasil yang memuaskan saat mengikuti lomba dan masuk ke sekolah impian. Yang kedua, strategi. Saya akan berusaha setiap hari agar mendapatkan hasil yang memuaskan dan rajin belajar. Yang ketiga adalah kegagalan. Saya mungkin akan kecewa dengan diri sendiri karena tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Dan yang keempat adalah usaha. Saya akan berusaha bangkit menjadi lebih baik lagi dan mencari apa yang bisa saya perbaiki nantinya. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu, sekolah impiannya di mana? Saya pengen di SMA Negeri 1 Lasem. Oke, Bujur, semoga impiannya terwujud. Kita aminkan bersama-sama ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, harapan saya di tahun ini menjadi lebih baik dan menjadi orang sukses. Orang sukses. Dua, tujuan saya menjadi sukses bahkan. Tiga, kegagalan saya dinilai maupun yang mengecewakan. Empat, usaha memperbaiki nilai-nilai dengan cara belajar dan sungguh-sungguh dan mengikuti pembelajaran dengan giat. Kan nanti nilai tesmu itu mendapatkan hasil yang mulia. Apa yang kamu lakukan? Belajar dengan sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Sempat merasa frustasi, stres, sempat, tapi segera diperbaiki. Oke, tepuk tangan buat Nika. Oke, anak. Bu Satika harap harapan-harapan yang kalian tulis ini nanti tidak selesai di sini saja, tetapi bisa kalian lakukan. Dan apabila nanti menghadapi kegagalan, kalian sudah siap karena sudah merencanakan apa yang akan terjadi. Sebelum Bu Satika mengakhiri pertemuan hari ini, ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta 1-2 anak untuk menyampaikan pendapatnya. Karena perasaan kamu setelah mengikuti layanan ini, silakan. Bagaimana perasaanmu? Gila? Ya. Oke, terima kasih. Yang kedua, pemahaman apa yang kalian pelajari setelah mengikuti layanan ini? Kamu dapat materi tentang apa yang kamu paham? Bisa memberikan kesimpulan materi hari ini yang dibahas. Silakan Reka. Bahwa kegagalan itu bukan berarti
Berarti kita tidak bisa meraih kesuksesan, tapi kegagalan adalah jalan untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Mahasiswa yang luar biasa anak-anak. Benar yang dikatakan mereka bahwa sebagai manusia biasa wajar kalau kita menghadapi suatu kegagalan. Kegagalan itu bukan berakhir akhir dari segalanya, tapi kegagalan itu mungkin adalah awal dari sebuah kesuksesan. Tidak apa-apa kalian jatuh, tapi yang terpenting segera bangkit dan segera melanjutkan perjalanan kalian. Oke, siap anak-anak? Siap. Kalau sudah siap, saya tutup pertemuan hari ini. Semoga hari ini bisa menumbuhkan sikap resiliensi diri kalian dan siap menghadapi kegagalan yang mungkin nanti bisa terjadi di masa depan. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku.